Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Alhamdulillah, hari ini untuk pertama kali saya mengisi pengajian di Baitul Muslimin. Sudah tidak berstatus sebagai warga Bekasi. Gubernur saya bukan Kang Deddy Mulyadi, ya. Saya juga belum kenal Gubernur Jawa Tengah. Sudah warga Jawa Tengah, Pak. Di Sragen. Jadi habis ini saya ke stasiun, langsung pergi pulang ke. Kenapa? Pokoknya Bekasi terakhir sini, habis ini langsung. Baik, hadis-hadis berkenaan dengan perintah menjaga sunnah. Kita bahas dulu apa arti sunnah. Ternyata sunnah, para ulama memberikan definisi berbeda-beda. Kalau kita pergi ke ulama ahli fikih, wahai Syekh, Anda pakar fikih, sunnah itu apa sih? Maka ulama ini akan berkata, ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Sunnah adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Akhirnya kita jalan-jalan lagi, pergi ke ulama ahli akidah. Wahai Syekh, Anda pakar akidah, sunnah itu apa? As-sunnatu diddul bid'ah. Sunnah lawan kata dari bid'ah. Maka di sana ada ahlus sunnah, ada ahlul bid'ah. Ini ibadahnya sesuai sunnah tidak? Kalau orang Bekasi nyunah tidak? Kalau tidak nyunah berarti bid'ah. Akhirnya kita jalan-jalan lagi, pergi ke ulama tarikh. Tarikh itu berarti sejarah. Wahai Syekh, Anda pakar tarikh, pakar sejarah Islam. Sunnah itu apa? Ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsati wa ba'daha. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum atau sesudah diangkat menjadi rasul. Jadi perbuatan Muhammad baik ketika sudah diangkat atau masa lalu sebelum menjadi nabi, perbuatan beliau disebut sunnah. Contoh, ma ba'atsallahu nabiyyan illa kanu ra'il ghanam. Tidaklah para nabi kecuali masa lalunya adalah para pengembala kambing. Wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah. Betul, saya termasuk pengembala kambing. Kuntu ar'aha li ahli Makkah fi qararid. Saya dulu mengembala kambing dengan gaji beberapa kirot. Berarti menggembala kambing itu sunnah berdasarkan definisi ahli tarikh. Karena menggembala kambing itu perbuatan seluruh nabi sebelum diangkat menjadi nabi. Oh, berarti berdagang itu termasuk sunnah karena beliau masih kecil sudah diajak pamannya berdagang ke negeri Syam, meskipun akhirnya kan suruh balik lagi karena si pendeta tahu ini ciri-ciri kenabian ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya kita jalan-jalan lagi kepada ulama hadis. Wahai Syekh, sunnah itu apa sih? As-sunnatu ma udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn.
apa saja yang disandarkan pada Nabi. Jadi apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, atau sikap diam beliau. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, dan sikap diam beliau. Nah, berarti ini sinonim dari hadis. Maka kalau ada mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah, berarti kembali kepada Quran dan hadis. Akhirnya kita jalan-jalan lagi, pergi ke ulama yang pakar bahasa Arab. Wahai Syekh, Anda pakar bahasa Arab. Sunnah itu apa? Sunnah artinya kebiasaan. Seperti sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman sya'a karohiyata an yattakhidaha sunnatan. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Tapi bagi yang mau, kalau enggak apa-apa. Kenapa beliau menggunakan kata bagi yang mau? Khawatir salat sebelum maghrib dijadikan sunnah, maksudnya dijadikan kebiasaan. Maka kalau Pak Agus pagi-pagi ngopi, nah itu sunnahnya Pak Agus itu ngopi pagi-pagi. Maksudnya sunnah itu kebiasaan. Sunnahnya orang Indonesia makannya nasi, berarti kebiasaannya makan nasi. Baik, nah sekarang kita lihat hadis pertama. Da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum fi anbiya'ihim fa innaha fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, biarkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian, karena yang telah berdasarkan Allah sebelum kalian adalah banyaknya bertanya mereka dan sikap mereka yang selalu mengisi nabi-nabi mereka. Jadi apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah, dan apabila aku memerintahkan kalian melakukan sesuatu, maka bukanlah sebab kalian, tetapi kalian. Berarti di sini ada dua perintah dan dua larangan. Yang ditampilkan pertama kali larangan. Apa itu? Jadi biarkanlah apa-apa yang aku tinggalkan untuk kalian, karena yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah satu, banyaknya pertanyaan mereka, dan kedua, sikap mereka yang selalu menyelisihi nabi-nabi. Contoh yang umat yang paling banyak bertanya itu Yahudi. Jadi ketika ada perintah, mereka menonjolkan sikap kritis terlebih dahulu. Seperti ketika mereka datang, Musa, tunjukkan kalau engkau nabi. Ini ada orang mati, korban pembunuhan, tidak ketahuan siapa yang membunuh. Nabi Musa cukup mengatakan tadbahu baqarah, silahkan sembelih sapi. Ternyata mereka mengatakan, sapi itu umurnya berapa? Dijawab oleh Allah, la faridun wala bikrun, tidak tua, tidak muda, awanun baina dzalika, usianya sedang-sedang saja. Harusnya kan tinggal pergi. Nanya lagi, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, warnanya apa? Kan dari dulu sapi warnanya begitu. Akhirnya safraun faqiul launuha tasurrun nadirin,
cari sapi warnanya kuning mengkilat, orang melihat pasti akan terpana. Kemudian masih nanya lagi, kebiasaan sapi setiap harinya apa? Akhirnya apa? Musallamatul la syafa la dalulung tuthirul ardo. Sapi ini sempurna, tidak cacat, tidak pernah disuruh bekerja untuk membajak sawah. Kerjaannya duduk santai, makan minum tidur, makan minum tidur. Akhirnya mereka mencari sapi itu, ternyata dengan susah payah mereka mendapatkan sapi itu. Sapi itu milik anak yatim, dan si yatim memberi syarat, boleh silahkan beli sapiku dengan syarat harganya setara dengan emas, setara dengan lebar kulit sapi ini. Jadi ketika disuruh untuk menyembelih sapi, mereka terlalu banyak bertanya. Dan kalimatnya kalau Bapak lihat di surat Al-Baqarah, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata, wahai Musa, tanyakan kepada Tuhanmu sapi itu warnanya apa. Itu kan tidak sopan. Harusnya tanyakan kepada Tuhan kami atau Tuhan kita. Tapi ud'u lana rabbaka, tanyakan kepada Tuhanmu, seolah-olah Allah itu bukan Tuhan mereka. Itu kalimat yang sangat tidak sopan. Nah, kemudian ikhtilafuhum ala anbiyaihim, mereka menyelisihi nabi-nabi, bahkan tidak hanya menyelisihi, yaqtulunan nabiyyina bighairil haq, mereka hobi membunuh para nabi dengan cara yang tidak benar. Dan yang paling terkenal tentu Zakaria dan Yahya, bapak dan anak berhasil mereka bunuh. Nah, di sini akhirnya Rasulullah memberikan perintah. Apa itu? Apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah, tidak usah dibahas ini haram atau makruh, yang penting dilarang. Kemudian apa? Dan apabila aku memerintahkan kalian melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Gak usah dibahas wajib atau sunnah, yang penting ini ada perintah. Maka saya sampaikan, ketika ada dua perintah, pasti Pak Agus bisa jawab. Perintah dari Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. B, perintah dari Allah kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Mana yang lebih berat? Pasti A, nyembelih anaknya sendiri. Sementara iblis tinggal sujud kepada Adam. Apa susahnya? Tapi kenapa perintah yang lebih berat dilaksanakan begitu ringan oleh Ibrahim, sementara perintah yang ringan tidak bisa dilaksanakan oleh iblis? Jawabannya, ada perbedaan mencolok gaya berpikir Ibrahim dan iblis. Kalau Ibrahim disuruh menyembelih anak, yang dia pikir yang nyuruh saya siapa? Tapi kalau iblis disuruh sujud kepada Adam, yang dia pikir perintahnya apa? Jadi dua gaya berpikir ini menghasilkan sikap yang berbeda. Perintahnya memang berat, nyembelih anak, tapi yang nyuruh saya siapa? Allah. Selesai kalau Allah yang nyuruh, akhirnya ditaati, dia sembelih anaknya meskipun akhirnya diganti dengan kambing. Kalau iblis perintahnya apa? Sujud. Yang suruh sujud siapa? Saya. Kepada siapa? Adam. Lah Adam kan baru saja diciptakan. Dia dari tanah, saya dari api. Maka dijamin kalau ada perintah, yang ditonjolkan adalah memikirkan perintahnya, bukan siapa yang nyuruh, insya Allah dia tidak akan melaksanakan perintah itu. Contoh, perintah sholat tahajud. Tahajud itu jam berapa? Ya saat Anda sedang tidur. Oh lagi ngantuk dong? Iya. Terus tahajud itu wajib atau sunnah?
sunnah. Kalau ditinggalkan dosa atau tidak? Tidak. Oh berarti gak usah sholat tahajud, kan gak dosa. Jadi yang dipikir, yang dibahas adalah perintahnya, bukan siapa yang nyuruh. Maka betul di sini Rasulullah simpel, ada larangan tinggalkan, ada perintah laksanakan sesuai dengan kemampuan. Jangan menghabiskan energi untuk membahas wajib atau sunnah. Saya sampai ketika membahas wajibnya sholat berjamaah di masjid. Ada mahasiswa mendebat, oh kan ada ulama-ulama yang mengatakan hukumnya tidak wajib, cuma sunat muakkad. Ya biasa, akhirnya buka Google. Jadi membantah saya dengan tulisan-tulisan di Google. Akhirnya simple saya jawabnya. Para sahabat yang dijamin masuk surga, sholatnya berjamaah atau tidak berjamaah? Kalau kamu pengen masuk surga, berarti ikuti tiru orang yang jelas masuk surga. Salah satu caranya apa? Tiru sholat mereka. Apa ada sahabat yang sholat di rumah? Apalagi ketika saya sampaikan, pilih mana? Kamu di depan imam atau di belakang imam? Pasti kan memilih di belakang imam. Kalau di depan imam kan sudah meninggal dunia. Berarti apa? Kalau sadar kamu nanti berada di depan imam, biasakan sholat 5 waktu di belakang imam. Berarti biasakan sholat berjamaah. Tidak mau sholat berjamaah, tapi giliran mati pengen disolatkan oleh jamaah, itu kan kurang ajar sebenarnya. Jadi gak usah dibahas berbelit-belit hasil fikih sholat berjamaah itu wajib atau sunnah. Rasulullah jelas nyuruh, para sahabat jelas sholat berjamaah. Sampai Umar bin Khattab di kitab Al-Kabair, ketika dia sedang sibuk di kebun, tiba-tiba teringat sholat asar, dia lari ke masjid, ternyata sudah selesai. Apa ucapan Umar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fatatni sholatul asri. Aku sudah ketinggalan sholat asar. Ushidukum billah anna haiti shadaqatan lil masakina wal fuqara. Tolong kalian menjadi saksi, mulai hari ini kebunku aku lepas untuk kepentingan orang miskin dan orang-orang fakir. Mu'aqabatan lima fa'alahu Umar ibnul Khattab. Ini sebagai hukuman atas apa yang sudah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar menghukum dirinya karena tidak menghadiri sholat berjamaah akibat kebun. Gara-gara kebun akhirnya dia putus hubungan dengan kebun tadi. Baik, hadis di bawahnya sekarang. An Abi Najih Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan wajilat minhal qulubu wa darafat minhal uyunu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muaddi fa'ausina qala usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dolalah. Baik, Nabi Al-Quran saya bergabung berkata, Rasulullah SAW pernah menasihatkan kami dengan suatu nasihat yang sangat menyentuh, di mana hati menjadi bergetar dan mata meneteskan air matanya terbayang. Maka kami bertanya, ya Rasulullah, sepertinya nasihat ini adalah nasihat perpisahan. Maka berwasiatlah pada kami. Beliau bersabda, aku berusaha pada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan mentaati sekalipun yang mengatakan kalian adalah seorang budak berkulit hitam dari Habasyah, dan bahwasanya barang siapa yang hidup dari kalian akan melihat banyak kebersihan. Maka berperulah kalian kepada sunnahku dan sunnah para rasulin yang diberi petunjuk. Ikutlah harap-harap dengan pikiran kalian dan waspadalah setiap hal yang diadakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Ya,
Berarti pelajaran pertama apa? Biasakan mengikuti kajian yang menyebabkan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Pengajiannya menyentuh hati, hati menjadi bergetar, dan mata dengan mudah meneteskan air mata. Tapi kalau di YouTube kan sering tertulis ceramah full lucu, kan begitu. Ceramah terbaru lucu dari kiai siapa, kan begitu. Jadi target ceramahnya adalah mengajak jamaah untuk banyak tertawa. Kalau ini tidak, ceramah Rasulullah menyentuh sampai hati bergetar, air mata pun menetes. Itu satu. Yang kedua, bikin ceramah seolah-olah itu ceramah terakhir. Sebagaimana sholat, kan Rasulullah bersabda, "Sholli sholata muwaddi." Tunaikan sholat seolah-olah itu sholatmu yang terakhir. Berarti kalau tadi nanti sholat duhur, Bapak bayangkan saya tidak akan ketemu sholat asar lagi. Ini sholat saya terakhir. Pasti serius. Nah, berarti di sini anggap pengajian ini adalah pengajian terakhir. Saya tidak akan mengikuti pengajian lagi karena nanti saya akan meninggal dunia. Itulah ceramah yang bagus begitu. Kemudian yang ketiga, kita diberi nasihat oleh Rasulullah takwa kepada Allah. Maka kalau Bapak belajar tentang takwa, salah satu definisi takwa adalah melaksanakan perintah tanpa membedakan wajib dan sunnah dan menjauhi larangan baik yang haram atau makruh. Yang penting nadanya melarang. Seperti saya ketika menyampaikan hadis tentang makan itu dengan tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kiri. Tapi masih ada menyanggah, kan itu tidak sampai dosa. Saya jawab, mungkin memang tidak sampai dosa, tapi Rasulullah melarang tidak? Kan melarang. Kalimatnya apa? Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrubu bisimalihi. Setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Mau tidak disejajarkan dengan setan? Jadi dia sibuk, yang penting kan tidak haram, yang penting tidak dosa. Betul, mungkin tidak dosa, tapi Rasulullah mensejajarkan setan dengan manusia karena faktor makan dengan tangan kiri. Kemudian taat kepada pemimpin meskipun pemimpin itu budak dari Habasyi. Akhirnya Rasulullah mengingatkan, nanti kalau aku sudah meninggal dunia akan muncul banyak perselisihan, perbedaan pendapat. Maka Rasulullah memberikan solusi. Apa solusinya? Ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Berarti sunnah itu ada dua, sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Saya berikan gambaran mudah. Kalau bapak-bapak menggunakan sunnah Rasul dalam membaca Quran, berarti bapak-bapak mengandalkan hafalan. Tapi kalau bapak menggunakan Quran, ini berarti sunnah khulafaur rasyidin. Kenapa? Karena Quran dibukukan menjadi satu mushaf pada masa Abu Bakar As-Siddiq atas usul dari Umar bin Khattab. Barulah para sahabat akhirnya membaca lewat Quran. Kalau dulu membacanya lewat hafalan. Nah, kemudian huruf pada masa Rasulullah SAW tidak mengenal titik, tidak mengenal fathah, kasroh, domah, sukun. Itu baru muncul pada masa Ali bin Abi Thalib ketika memanggil Abu Aswad Ad-Du'ali. Islam sudah menyebar ke luar jazirah Arab, tugas kamu adalah bikin kaedah titik. Baru akhirnya ketahuan mana huruf ba, ta, sa, ya, nun. Dulu yang penting perahu, tapi bagi orang Arab tidak diberi titik, itu mereka bisa baca karena itu bahasa mereka sendiri. Misalnya ada 3 perahu berjajar, itu dibaca apa? Baitun atau baina atau bunia. Kalau orang Arab tahu, karena itu bahasa mereka sendiri. Berarti Quran dengan huruf yang sudah ada
titik itu bukan sunnah Rasul tapi sunnah khulafaul rasyidin. Jadi sunnah itu tidak satu, tidak sunnah Rasul saja, tapi ditambah yang kedua sunnah khulafaur rasyidin. Baik, maka kalau ada dua sunnah, satu sunnah Rasul, yang kedua sunnah khulafaur rasyidin, jangan ditabrak-tabrakan. Contoh misalnya tarwih 11 dengan tarwih 23, itu jangan ditabrak-tabrakan. Real Umar mengangkat Ubay bin Ka'ab di Masjid Nabawi, diinstruksikan untuk menjadi imam dengan 23 rakaat. Paling-paling 23 rakaat kita ungkit-ungkit, kita kritik kalau pelaksanaannya cuma 7 menit itu saja. Kalau pelaksanaan tumakninah seperti di Masjidil Haram itu bagus. Bahkan teman saya yang kuliah di Madinah itu ditegur oleh syekhnya karena sholat tarwih begitu 8 rakaat di Masjid Nabawi pada pulang, tidak mau melaksanakan sampai selesai, mengira sholat tarwih itu tidak lebih dari 11. Akhirnya saya menegur, kalau ikut dengan 23 tunaikan sampai selesai. Jadi jangan dituburkan antara sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, kemudian gigit dengan gigi geraham. Warning selanjutnya, hati-hati dengan perkara baru, karena setiap perkara baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah dolalah. Berarti tidak ada bid'ah hasanah. Kan sering kita mendengar bid'ah itu terbagi menjadi dua, bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Nah, coba kita kembali ke hadis yang ada di Bulughul Maram, fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan ada di neraka. Kalau bid'ah itu ada dolalah dan ada hasanah, harusnya ditarik. Berarti neraka itu ada yang dolalah, ada yang hasanah. Harusnya begitu. Nah, kemudian kalau kita tanyakan contoh bid'ah hasanah itu apa? Ternyata jawabannya, kalau pergi ke Mekah dulu pakai onta, sekarang pakai pesawat. Nah, baru kita jawab. Kalau urusan ibadah, kaedahnya adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tidak mencontoh ajaran kami, maka amalan itu akan tertolak. Tapi kalau urusan dunia, pergi ke Mekah naik pesawat, jangan pakai hadis ini, tapi apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu teknis secara keduniaan. Rasulullah tidak menguasai urusan keduniaan. Berarti jangan masukkan naik pesawat ke Saudi itu sebagai perkara bid'ah, karena ini urusan dunia. Perkara bid'ah itu adalah masalah din. Beda antara urusan din dan urusan ad-dunia. Urusan dunia itu tidak ada bid'ahnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu tulisannya tidak ada titik, tiba-tiba ada titik, itu tidak ada kaitannya dengan urusan din. Itu urusan dunia, mempermudah kita untuk mempelajari. Baik, selesai, kita masuk langsung dua hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak. Dikatakan, siapa yang akan wahai Rasulullah? Dia bersabda, barang siapa kata padaku yang masuk surga, dan barang siapa yang mendoakanku maka ia telah enggan. Di bawahnya langsung dari Abu Muslim ada yang mengatakan Abu Ilyas Sallallahu bin Amr bin Al-Qur'an bahwa ada seorang lelaki makan sapi Rasulullah SAW dengan menggunakan tangan kirinya. Maka dia bersabda, maka dengan tangan kananmu. Orang itu menjawab, saya tidak bisa. Dia bersabda,
semoga kamu tidak bisa. Tidak ada yang menghalanginya menggunakan tangannya, kecuali kesombongan. Akhirnya dia benar-benar tidak bisa menggunakan tangan. Akhirnya dia benar-benar tidak bisa mengangkat ke mulutnya. Ya, coba kita ulangi pelajaran dulu tentang kaedah pembagian dosa. Dosa itu ada dosa besar dan ada dosa kecil. Cara membedakannya mudah. Dosa besar cirinya satu, kalau ada ancaman hukuman di dunia. Jadi kalau ada perbuatan dosa terus ada ancaman hukuman di dunianya, itu berarti dosa besar. Contoh, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki dan perempuan potong tangannya. Berarti mencuri dosa besar karena ada ancaman potong tangan. Dua, kalau dosa itu diiringi dengan ancaman hukuman di akhirat. Contohnya apa? La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta laqiyallahu wa laisa fi wajhihi mus'atu lahmin. Minta-minta kalau tidak berhenti sampai mati, berarti bangkit pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak ada sekerat daging pun. Berarti kepala tengkorak. Berarti mengemis dosa besar karena ada ancaman hukuman di akhirat. Ciri ketiga, semua dosa diiringi dengan kata-kata laknat. Semua kata-kata laknat menyertai dosa, berarti dosa besar. La'anallahu man awa muhdisan. Allah laknat orang yang membela pelaku dosa, memberikan pembelaan kepada pelaku perbuatan dosa. Berarti pengacara kalau dia gunakan profesinya untuk melindungi pelaku kejahatan sehingga targetnya lolos dari jeratan hukum, berarti itu dosa besar karena ada kata-kata laknat. La'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah laknat orang yang suka merubah tanda batas panah. Patok-patok digeser-geser. Itu berarti merubah tanda batas tanah. Apalagi tanah kemudian diduduki. Itu lebih lagi. Tanah bukan miliknya kemudian dia bangun, itu termasuk dosa besar. Jadi ada hukuman di dunia atau hukuman di akhirat atau kata-kata laknat. Kalau dosa itu tidak ada laknatnya, tidak ada satu di antara ketiga ini, berarti masuk kategori dosa kecil. Contoh, makan dengan tangan kiri itu bukan dosa besar tapi dosa kecil. Karena tidak ada hukuman di dunia, tidak ada hukuman di akhirat, tidak ada kata-kata laknat. Rasulullah hanya mengatakan itu perbuatan setan. Setan makan minum dengan tangan kiri. Tapi kita lihat pada hadis ini, ternyata makan dengan tangan kiri berubah menjadi dosa besar. Kita lihat hadis 163 tadi, seorang laki-laki makan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan tangan kirinya. Berarti orang ini sudah melakukan dua kesalahan. Makan dengan tangan kiri, dua, makan dengan tangan kiri di depan Nabi, itu kurang ajar. Nyontek itu salah, tapi berani nyontek di depan gurunya, itu jauh lebih salah lagi. Kemudian beliau bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu menjawab, saya tidak bisa. Nah, kesalahan ketiga, dinasehati untuk merubah gaya makannya, tidak mau, padahal yang nyuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, semoga kamu tidak bisa, tidak ada yang menghalangimu menggunakan tangan kanan kecuali kesombongan. Nah, keempatnya sombong. Padahal sombong itu kan dosa besar. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga di dalam hatinya ada setitik kesombongan. Apa yang terjadi? Akhirnya dia benar-benar tidak bisa mengangkatnya ke mulutnya karena tangannya lumpuh. Ini bukti berarti dia dihukum oleh Allah. Hukumannya di dunia kontan, tangannya akhirnya lumpuh.
Berarti dosa kecil bisa berubah berstatus menjadi dosa besar. Baik, sekarang sunnah seputar sauf. La tasuwunna an Abi Abdillah Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tasuwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir dan dia berkata, sebenarnya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian, atau Allah akan membuat persian di antara wajah-wajah kalian. Langsung di bawahnya. Dalam riwayat Muslim sebutkan Rasulullah SAW bersabda, perhatikan saf-saf kami hingga seolah beliau meluruskan kendaraan panah, sampai beliau yakin bahwa kami memahaminya. Kemudian suatu hari beliau keluar lalu berdiri sehingga tak kala beliau akan bertakbir, tiba-tiba beliau melihat seorang yang dadanya menonjol, maka beliau bersabda, wahai hamba Allah, dadanya menonjol, wahai hamba Allah, hendaklah kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian, atau kalau tidak Allah akan membuat persian di antara wajah-wajah kalian. Ya, hadis ini unik. Jadi safnya sudah beres. Hanya ada satu orang, kakinya benar, cuma dadanya ditonjolkan ke depan. Berarti seisi masjid yang melakukan kesalahan cuma satu. Padahal secara kaki sudah lurus, sudah rapat. Cuma dia memajukan dadanya ke depan. Yang salah satu, tapi menegurnya apa? Ibadallah, menggunakan bentuk jamak. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian, atau Allah akan membuat perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Yang salah satu, tapi yang ditegur menggunakan bentuk jamak. Berarti yang dosa seisi masjid. Maka betul bahwa musibah itu wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Hati-hati. Adab tidak hanya menimpa orang-orang dolim saja, orang beriman juga akan terkena adabnya. Gambaran mudahnya ya banjir. Tempat saya yang langganan banjir itu ketika air datang tidak ada air. Loh ini kan rumahnya imam masjid ini, terus belok yuk, nggak usah, nggak mungkin. Jadi orang-orang soleh juga tetap terkena. Inilah hebatnya Rasulullah. Yang salah satu, tapi yang ditegur seisi masjid menggunakan bentuk jamak. Baik, satu hadis lagi. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ihtaraqa baitun bil madinati ala ahlihi minal laili falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim qala inna hadhihi an-nara aduwwun lakum fa idza nimtum fa atfi'uha ankum. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dia berkata, sebuah rumah di Madinah terbakar menimpa penghuninya di malam hari. Maka tatkala Rasulullah SAW diberitahu tentang kejadian yang menimpa mereka, dia bersabda, sesungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian. Karena itu apabila kalian tidur, maka padamkanlah api tidur dari kalian. Ya, coba saya sampaikan sekilas tentang kejahatan di malam hari. Kita lihat di surat Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, kepada Allah yang menciptakan waktu subuh. Falak itu subuh. Kenapa harus berlindung kepada Allah dari waktu subuh? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Berarti ada kejahatan. Kalimat berikutnya, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Oh, berarti kejahatan itu terjadi antara malam sampai waktu subuh. Apa contoh kejahatan di malam hari? Allah hanya menyebut satu, wa min syarrin naffatsati fil uqad, dari kejahatan dukun-dukun perempuan yang sudah membaca mantra di depan buhulan kemudian ditiup-tiup.
Berarti serangan santet, teluh, pelet itu sering dilancarkan antara malam sampai waktu subuh. Ternyata kalau kita lihat di hadis-hadis, kejahatan di malam hari itu sangat banyak. Satu, setan menjelang matahari terbenam itu bergerombol di depan pintu. Begitu tenggelam matahari, kalau pintu masih terbuka, setan akan langsung masuk. Tapi kalau pintu sudah tertutup dengan baik, jendela ditutup dengan bacaan bismillah, maka setan-setan akan berkata kepada temannya, la mabita wala asya'alakum, malam ini kita tidak bisa mabit, nginep, dan tidak bisa nimbrung makan malam bersama yang punya rumah. Berarti waspada, jangan sampai rumah dimasuki setan, pastikan matahari terbenam dalam keadaan sudah tertutup. Yang kedua, idza kana junahul laili kufu sibyanakum fa inna syaitana yantashiru hina idin. Apabila malam sudah masuk, tahan anak-anak jangan keliaran di rumah, di luar rumah, karena setan sedang berpencar pada waktu itu. Jadi gak ada anak-anak lari-larian di halaman, apalagi main petak umpet, apalagi lari-lari ke tengah sawah, ke tengah kebun. Jangan, setan sedang berpencar, sedang berkeliaran. Jadi tahan, mau tahannya di masjid atau ditahannya di rumah. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan, ghattu siqaakum, gelas, panci, tempat air pastikan tertutup. Boleh dibuka nanti menjelang Isya, sebagaimana anak-anak boleh berlarian lagi ketika waktu Isya sudah dekat, karena pengaruh setan sudah mulai kendor lagi. Ini kedua. Kemudian ketiga, ketika kita mau tidur, maka idza nama ahadukum aqada syaitanu ala kulli qafiyati ra'si ahadikum salasa uqadid. Kalian tidur, maka setan membuat 3 tali di tengkuk kita, tengkuk. Wa bikulli uqdatin, setiap 1 tali setan mengeluarkan mantra, alaika lailun tawilun farqud. Nikmati malam panjang, tidur yang nyenyak, jangan sholat tahajud, kalau bisa telat sholat subuh. Berarti setan punya program untuk menggagalkan sholat tahajud kaum muslimin, karena 3 ikatan itu. Maka kalau ikatan ini ingin putus, begitu ngeliril di malam hari, segera zakarallah, idza zakarallaha inhalat uqdatun. Kalau nama Allah sudah disebut, tali pertama putus. Kalau berwudu, tali kedua putus. Kalau sholat, 3 tali sudah putus semuanya. 4, kejahatan setan adalah mengencingi telinga-telinga umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah ditanya tentang orang yang bangun sampai adzan subuh belum sempat tahajud, dzaka rajulun bala syaitanu fi udunaihi, itu tanda setan berhasil mengencingi telinganya. Kemudian kejahatan yang lain adalah idza qama ahadukum minal laili falyastansir salasan, siapa yang bangun dari tidur malam, langkah yang harus dia lakukan, hirup air ke hidung, keluarkan, lakukan 3 kali. Fa inna syaitana yabithu ala khaythumihi, itu cara untuk mengusir setan yang menginap di lubang hidung kalian. Kejahatan yang lain adalah setan memberikan mimpi-mimpi jelek saat tidur. Karena idza ra'a ru'yan yakruhuha fa innaha minasyaiton. Kalau kalian mendapatkan mimpi buruk, itu berarti berasal dari setan. Nah, terakhir ini kejahatan setan, saya hubungkan dengan hadis yang lain. Inna hadhihin naro aduwwul lakum fa idza nimtum fa'atfi'uha. Api itu bisa menjadi musuh buat kalian, maka biar tidak menjadi musuh, sebelum tidur pastikan obor-obor kalian itu dalam keadaan sudah dimatikan, karena penerangan pada masa itu adalah obor, bukan lampu. Nah, ada sahabat
tidak menggubris. Akhirnya Rasulullah bersabda, fa inna syaitana la yadullu ala hadhil fuwaisiqah, karena pada malam hari setan mengendalikan tikus-tikus untuk berkeliaran. Jadi aksi tikus di malam hari itu dikendalikan oleh setan, hingga ada tikus dikendalikan oleh setan nabrak obor jatuh, terjadilah kebakaran. Muncullah hadis ini. Sebuah rumah di Madinah terbakar menimpa penghuninya di malam hari, maka tatkala Rasulullah diberitahu tentang kejadian yang menimpa mereka, beliau bersabda, sesungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian, karena itu apabila kalian tidur maka padamkan api itu dari kalian. Ini juga bagian dari sunnah. Jadi sunnah itu tidak hanya sholat, saum, zikir, baca Quran. Menjaga rasa aman itu juga bagian dari sunnah. Maka pastikan kalau Bapak mau tidur, HP dimatikan, internet juga dinonaktifkan. Kan kita tahu tidur HP ada di kepala sementara masih hidup, itu kan radiasinya lumayan. Itu juga bagian dari sunnah. Ibu-ibu kalau sedang masak tempe, tolong jangan sambil Facebookan, nanti tempenya cepat matang, belum waktunya matang. Jadi tidak terasa tahu-tahu sudah matangnya melebihi kadar yang biasa. Karena kan ada kalimat kalau pengen goreng cepat matang sambil Facebookan, insya Allah cepat, karena tidak terasa tahu-tahu sudah gosong. Ya betul. Baik, itu juga bagian dari sunnah. Nah akhirnya saya tanyakan kepada seorang dokter, Pak, berdasarkan hadis ini memangnya tidur bagus gelap atau terang? Kata beliau, bagus gelap, jangan tidur dalam keadaan terang benderang, itu akan merusak salah satu saraf yang ada di tubuh kita. Ternyata Rasulullah sudah mengajarkan tidur itu dalam keadaan gelap. Baik, cukup. Ada pertanyaan seputar kajian atau di luar pembahasan, saya persilahkan. Biasanya Pak Agus yang nanya. Silakan. Ustaz, boleh dibahas lagi terkait tadi apa saja yang menggugurkan kita untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Boleh dibahas lagi gitu, Ustaz. Tentang sholat, kedudukan sholat berjamaah. Iya, kewajiban bagi ikhwan gitu ya. Iya. Terus ada nggak uzur sehari yang capek gitu, bisa dikatakan uzur nggak gitu? Kita capek kerja, kemudian kita lagi puasa juga atau gimana gitu, agak sholat di rumah. Akhirnya sholat di rumah. Iya, iya. Seperti apa gitu selain? Iya, iya. Jadi kalau bertanya tentang sholat berjamaah, hadisnya tersebar banyak. Man sami'an nida'a falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udrin. Mendengar adzan dia tidak pergi ke masjid, dia tidak dianggap sholatnya kecuali kalau dia ada udzur. Fala sholata lahu, tidak dianggap sholatnya. Bahkan Imam Dhohiri, Imam Ibnu Hazm sampai apa? Sholat berjamaah itu syarat sahnya sholat berdasarkan hadis ini. Meskipun ditentang oleh ulama lain, tapi itu menunjukkan betapa perhatiannya Imam Ibnu Hazm terhadap kedudukan sholat berjamaah. Kemudian firman Allah, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum, sampai akhir ayat di surat An-Nisa. Kalian sedang berperang, tetap sholat berjamaah. Coba situasi kritis, perang berkecamuk, ternyata sholat berjamaah ditunaikan oleh Rasulullah setelah turun ayat ini. Bagaimana dengan kondisi normal? Nah sekarang alasan capek, justru Rasulullah bersabda, ya Bilal arihna bis sholah, wahai Bilal berikan kami kesempatan istirahat dengan cara menunaikan sholat. Jadi Rasulullah fresh itu setelah sholat, setelah melaksanakan sholat. Jadi ketika capek terus ada perintah sholat, malah beliau segar. Kalau kita kan terbalik, capek dengan cara
istirahat merebahkan badan. Kalau Rasulullah istirahatnya dengan sholat, maka kalau bisa sholat itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan. Maka waju'ila qurratu aini fi sholah, yang membuat hatiku tentram itu justru saat aku sedang menunaikan sholat. Idza hazabahu amrun sholat. Rasulullah kalau dibentur dengan sholat, dibentur dengan masalah berat, beliau segera melaksanakan sholat. Jadi sholat itu justru merenggangkan fisik dan rohani kita. Nah, itu yang harus ditanamkan. Selesai. Ada yang lain? Ya. Yang pertama, bahwa amalan sunnah itu bukan hanya sholat saja, tapi banyak seperti yang disinggung tadi. Nah, dengan banyak amalan-amalan sunnah tersebut pada saat era sekarang ini, apa kebijakan, artinya apa? Apakah harus melakukan semua sunnah atau harus dilakukan secara total, atau hanya semampu kita? Ya. Itu satu. Yang kedua, masalah soft. Masalah soft ini saya menanyakan, kalau ada anak kecil yang belum balik, dia berada di soft terdepan, apakah sang imam boleh menegur untuk mundur? Terima kasih. Ya. Yang pertama, tidak mungkin semua sunnah kita borong, nggak mungkin. Maka tunaikan sunnah sesuai dengan kemampuan. Satu, buktinya Rasulullah ternyata sudah memberikan spesialisasi bagi para sahabat. Urusan halal haram Mu'adz bin Jabal, ilmu waris ada pada Zaid bin Sabit, hadis ada di Abu Hurairah. Yang paling mengetahui kapan ayat turun, tanggal berapa, hari apa, dan di mana, itu Abdullah bin Mas'ud. Yang paling mengerti tafsir Quran adalah Abdullah bin Abbas. Sementara Abu Shuraih, inna qaumi idah talafu fi syai'in fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqaini. Dia jangan disuruh ceramah, ngisi pengajian. Ya Rasulullah, keistimewaan saya adalah kalau ada yang tengkar, saya datang, saya melerai, dua-duanya langsung berbaikan lagi. Ma'ahsana hada, wah itu bagus sekali. Jadi seumur hidup dia fokus nyari orang yang tengkar. Bahkan Rasulullah menyebut ada orang masuk surga, fokusnya apa? Uridot alayya ujura ummati hatal qadat yukhriju ar-rajulu minal masjid. Dia rajin mengambil sepotong sampah dari masjid. Dia tekuni sampai mati. Jadi memang kita tidak dituntut untuk memborong seluruh sunnah. Maka di kitab Tarbiyah Jihadiyah, Syekh Abdullah Azam membawakan riwayat sebagian sahabat itu tidak pernah menunaikan saum sunnah. Kenapa? Hidup saya dihabiskan di medan jihad. Perut saya harus terisi, saya harus bertenaga untuk lari mengejar musuh dan lari menghindarkan dari musuh. Berarti dia akan meninggalkan saum sunnah demi sunnah yang lain. Jadi nggak masalah. Maka jangan menuntut seluruh anggota pengajian setiap hari harus 2 juz, zikir pagi dan petang harus full. Kemudian apa? Saumnya saum Daud, tiap hari sholat tahajud, duha harus rutin, pengajian harus datang paling awal. Nggak bisa begitu juga. Yang kedua, Syekh bin Baz itu pernah berfatwa. Saya membaca kitab tentang sholat berjamaah dari Syekh Ali Wafd Al-Qahtani. Beliau bertanya kepada Syekh bin Baz, di shop pertama ada anak kecil, boleh atau tidak anak itu disuruh ke belakang? Justru Syekh bin Baz menyarankan tidak boleh mengusir, biarkan anak kecil itu tetap berdiri di tempat itu. Justru yang besar-besar harus malu, kenapa kalah dengan anak kecil walaupun belum balik. Karena ketika saya ngisi kitab Umdatul Ahkam, Anas bin Malik itu di sampingnya ada anak yatim, berarti kan belum balik.
tapi sah berdiri bersama saf. Yang penting tidak lari-lari aja. Kan ada anak-anak yang memang dari kecil sudah serius. Kan seperti bapak-bapak dulu kecilnya kan serius, nggak pernah lari-lari. Nggak tahu ini husnudon atau suudon. Baik. Kemudian di sini ada pertanyaan. Apakah setiap sholat witir harus ada kunut atau sesekali? Hadisnya Anil Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri. Kakekku Rasulullah mengajariku bacaan saat aku melaksanakan kunut pada sholat witir. Mau dirutinkan atau sesekali silahkan. Cuma kalau kita buka kitab Subulus Salam, pertengahan Ramadan untuk sholat tarwih, kenapa Imam Syafi'i menganjurkan ada kunut witir? Karena meniru Abu Bakar As-Siddiq setiap pertengahan Ramadan melaksanakan kunut saat witirnya. Berarti kan tidak biasa witir setiap malam. Kemudian hukum melaksanakan sholat witir ba'da isya setiap malam. Nah itu ialah yang dilakukan oleh Bilal. Ausani khalili bithalathin, kekasihku Rasulullah berpesan kepadaku 3 perkara. Wa an utira qabla an anam, supaya aku witir sebelum aku tidur. Nah kemudian surat Al-Mulk dibaca setiap malam, saya tidak tahu, tapi yang jelas Rasulullah ketika ditanya tentang surat Al-Mulk, hiyal munjiyat tunjihi min adabil qabri, surat Al-Mulk adalah surat penyelamat para pembacanya dari siksa kubur. Syukur-syukur bapak-bapak bisa hafal surat Al-Mulk. Saya bisa memberikan bocoran cara mudah menghafal surat Al-Mulk, khusus usia 50 tahun ke atas. Caranya begini. Langkah pertama, pastikan punya Quran tidak ganti-ganti. Kalau ini yang dipegang, jangan pindah ke Quran yang lain. Udah? Sebulan pertama jangan coba-coba menghafal. Baca pagi, siang, sore, pagi, siang, sore selama sebulan surat Al-Mulk. Pelototi hurufnya satu persatu. Insya Allah dalam waktu sebulan itu sudah ada bayangan. Nah, begitu bulan kedua, hari pertama, baca ayat pertama dari surat Al-Mulk 20 kali. Begitu 20 kali selesai, saya jamin insya Allah saat itu sudah hafal ayat 1. Hari kedua, baca ayat kedua 20 kali. Begitu 20 kali sudah hafal, maka ulangi ayat 1 dan ayat kedua. Insya Allah 2 bulan hafal surat Al-Mulk. Tapi teori kenyataannya belum tentu dilaksanakan. Sekarang aja manggut-manggut, nanti pulang lupa lagi. Baik, insya Allah 2 bulan hafal. Ada lagi yang lain? Masih 1 menit. Pak Agus nggak bertanya? Ya, terakhir. Ya, kalau yang masih suka lari-lari disuruh paling belakang. Kenapa? Akhirnya begitu lari, yang sampingnya melaksanakan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man wasala sofan wasalahullah. Siapa yang menyambungkan sof, maka Allah akan menyambung hubungannya dengan dia. Siapa? Gimana ya? Saya masih ingat, saya belum TK, saya sudah masih ingat saat itu. Kalau ke masjid sudah tahu ini masjid, saya nggak berani lari-lari. Makanya saya kalau melihat anak lari-lari bingung. Masa kecil saya tidak seperti itu, dan saya juga tidak diajari bapak saya.
Silahkan cari ahli psikologi khusus anak-anak. Gimana caranya membuat anak-anak anteng? Ustaz, Ya. Tadi kan larangan ketika dadanya yang depan. Menonjol, ya. Kalau perut gimana, Ustaz? Oh ya, perut ini. Gimana Pak Agus ini, perut Pak Agus? Iya, iya. Kan perut itu ya kan ada perut-perut yang menonjol, memang itu sudah bakat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting dia tegak. Mengenai perutnya menonjol lebih dari teman-temannya, memang bentuknya begitu. Nggak bisa disuruh begini-begini, ya nggak akan bisa juga. Dalam makan udah sehari sekali. Kenapa? Makan padahal pagi doang saya. Iya. Cuma ngemilnya yang banyak. Oh ya, itu mah sama aja. Tapi yang jelas ada orang makannya banyak tetap kurus, ada orang yang makannya sedikit Allah takdirkan tetap gemuk. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi boleh? Ya. Nah, ini apa kalau bacaan dalam sholat, misalnya ketukar atau lupa dan salah, tapi namanya sujud, dua sujud, salah duanya, dan dia ingat sudah berdiri. Apa Baik. perlu sujud sahwi atau bagaimana? Baik, jawaban dari Syekh Suhaimi, jawaban dari Syekh bin Bas, jawaban dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, maka wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Jadi yang tidak membaca Rabbana lakal hamdu, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, tidak membaca Rabbighfirli, dia wajib sujud sahwi. Sujud sahwinya itu setelah salam atau sebelum? Ya, bagaimana caranya? Itu pembahasannya panjang. Intinya laksanakan saja sebelum salam. Boleh atau sesudah gitu ya. Ya, jadi fil alamina innaka hamidum majid, sujud 2 kali baru mengucapkan salam. Jadi jangan dianggap sunnah. Oh, nggak baca subhana rabbiyal a'la nggak apa-apa. Yang sholat tarawih 23 rakaat kan sujud nggak baca, langsung baru ini langsung naik lagi. Berarti dia tidak baca. Berarti sholatnya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.